Perlahan Jinhe menunjukkan cincin pernikahannya dan bertanya kenapa cincin itu ada pada Chamin. "Kenapa kau masih memilikinya?" tanya Chamin. "Takdir kita pasti belum berakhir. Aku pikir itu belum berakhir untuk kita." Chamin terkejut dengan jawaban Jinhe. Chamin mengerti itu pasti benar-benar sulit bagi Jinhe. Selama ini Jinhe sangat baik pada ayahnya. Chamin menyuruh Jinhe pergi dan dia merasa baik-baik saja. "Jika kau merasa sakit lagi, jangan sendirian dan hubungi aku," ucap Jinhe, tapi tak diiyakan oleh Chamin, dia hanya diam saja. Jinhe pun pulang. Di taksi dia terus memandangi cincin pernikahannya dan teringat pada Chamin. Khawatir, Jinhe pun menelpon Chamin. Jinhe pun meminta maaf, dia menelpon karena dia khawatir. Setelah itu, Jinhe memeriksa seorang pasien nenek-nenek. Perawat Heo datang dan memberikan hasil tesnya. Dia menunjukkan CT scan milik nenek dan berkata kalau ada tumor di dalam tubuh nenek dan tumor itu semakin membesar. Nenek itu terkejut jika Jinhe berkata kalau dia punya tumor. Nenek menangis mengetahui dirinya mengidap kanker paru-paru. "Ya Tuhan, aku akan mati," tangisnya. Nenek menelpon anaknya dan mengatakan kalau dia sekarang ada di UGD. Dengan menangis dan ketakutan, dia memberitahu anaknya kalau dokter UGD mengatakan dia mengidap kanker. Dokter Sim bertanya pada Jinhe apa dia tidak melihat catatan pasien. Jinhe menjawab tidak. Dokter Sim mengatakan kalau wali si nenek meminta untuk tetap merahasiakan penyakit itu dari nenek. Jinhe pun meminta maaf karena dia tidak melihatnya. Dokter Sim menghela nafas dan menyuruh Jinhe lebih berhati-hati saat memberitahu pasien yang mengidap penyakit kanker. Karena akan lebih baik jika memberitahukannya saat suasana antara pasien dan dokter sudah bagus. Sementara itu, Chamin memutuskan masuk kerja hari ini. "Jika ada seseorang yang benar-benar disukai Jinhe, aku harus melepaskannya," ucap Chamin. Saat akan naik lift, Chamin bertemu dengan Arum. Arum bertanya kenapa Chamin sudah masuk kerja, karena seharusnya dia beristirahat beberapa hari lagi. Chamin menjawab kalau dia merasa akan lebih baik untuknya segera kembali bekerja daripada diam di rumah. Jinhe hendak mengobati si nenek, tapi sayang nenek sudah tidak ada lagi di tempat tidurnya. Jinhe bertanya pada perawat Heo, tapi perawat Heo juga tidak tahu kemana nenek itu pergi. Jinhe langsung mencari kemana si nenek berada. Saling terburu-burunya dia tabrakan dengan Chamin. Dan Jinhe yang terburu-buru membuat Chamin penasaran dan bertanya apa yang terjadi. Chamin pun membantu Jinhe mencari nenek agar mereka cepat menemukan si nenek. Lalu Chamin melihat seorang nenek yang ingin meminta obat di apotek. Chamin menghampirinya, tapi tiba-tiba nenek itu pingsan. Untung ada Chamin di belakangnya. Yonggu juga muncul dan langsung membantu Chamin. Chamin langsung melakukan intubasi dan berhasil. Setelah itu si nenek langsung dibawa ke UGD. Dokter Sim datang. Chamin dan Jinhe langsung memberitahunya apa yang sudah terjadi. Anak si nenek datang dan langsung marah-marah pada Jinhe karena sudah memberitahu ibunya. Dokter Sim dan Chamin datang karena mendengar teriakan anak si nenek. Dokter Sim meminta maaf karena sudah memberitahu nenek tentang kondisinya, tapi cepat lambat nenek juga pasti akan mengetahui kondisinya. "Apapun itu, tolong selamatkan dia," teriak si anak dan hendak mendekati Dokter Sim. Chamin maju untuk menenangkan si anak. Si anak lagi-lagi beralih pada Jinhe dan marah padanya. Jinhe berjalan bersama Chamin. Jinhe bertanya apa yang harus mereka lakukan untuk menolong si nenek. Chamin menjawab kalau mereka harus menyelamatkan si nenek dan dia yakin ada cara untuk menyelamatkannya. Dokter Go makan makanan yang dibawakan Jinhe. Dia teringat perkataan Jinhe. Dokter Go pun menuliskan sebuah surat untuk ayahnya untuk pertama kali. Dia mengungkapkan bahwa suatu hari nanti dia ingin bertemu dengan ayahnya. Sementara itu, untuk menemukan cara mengobati si nenek, Chamin membaca-baca buku-buku yang berhubungan dengan penyakit si nenek. "Jika bukan karena kau, sesuatu mungkin bisa terjadi padanya. Saat itu kau muncul seperti Superman," ucap Jinhe dan Chamin tersenyum mendengarnya. Jinhe pun berkata kalau dia ingin membantu Chamin mencarinya. Jinhe membelikan kopi untuk Chamin dan mencari cara penyembuhannya bersama-sama. Jinhe kelelahan dan tertidur. Melihat Jinhe yang tertidur pulas membuat Chamin terus memperhatikannya dan hendak membelai wajahnya. Namun niat itu langsung diurungkan oleh Chamin. Pagi telah tiba dan Jinhe terbangun, sedangkan Chamin masih di depan komputer mencari metode yang bisa digunakan untuk mengobati si nenek. "Kau pasti sangat lelah," ucap Jinhe pada Chamin. Dokter Sim menelpon Dokter Go dan memberitahunya kalau ada pasien dengan kanker paru-paru dan mereka harus mengangkat tumornya dengan krioterapi. Tak ada pilihan lain, Dokter Go pun bergegas pergi ke rumah sakit. Tanpa dia sadari kalau Dokter An melihatnya saat dia menaiki eskalator. Dokter Go masuk ruang UGD di mana sudah ada Chamin dan Jinhe di sana. Setelah melihat gambarnya, Dokter Go berkata kalau mereka harus segera mengangkat tumornya dan Dokter Go memastikan
tidak akan ada banyak pendarahan jika mereka mengangkatnya dengan menggunakan krioterapi. Semua peralatan yang akan digunakan sudah siap. Setelah melakukan ini dan itu, Dr. Go berhasil melakukan metodenya. Keluar dari ruang UGD, Dr. An langsung menghampirinya dan mengingatkan Dr. Go kalau dia masih dalam masa pencobaan. Apa kau pikir ini rumah sakit pribadimu? Patuhi sistem dan peraturan. Kau sedang diskors sekarang. Kau dalam masa percobaan. Jadi jangan berlebihan, pikirkan dirimu dengan baik, ucap Dr. An dan pergi. Jinhe menghampiri Chamin dan memberikan krim padanya. Jinhe menebak Chamin pasti kelelahan, jadi dia memberikan krim itu untuknya. Saat kau lelah, sesuatu yang manis itu sangat baik. Ngomong-ngomong, kau benar-benar mengagumkan. Tapi kau membantuku, ucap Chamin dan berkata kalau dia mau pulang. Jinhe langsung mengejarnya karena dia ingin pulang bersama Chamin. Jinhe terburu-buru keluar ruang ganti, dia hendak mengejar Chamin, tapi sayangnya dia berpapasan dengan Dr. Go, jadi dia harus menyapanya terlebih dahulu. Melihat tingkah Jinhe yang celingukan membuat Dr. Go bertanya apa Jinhe sedang mencari Chamin. Jinhe pun mengiyakan, terlihat ekspresi kecewa pada Dr. Go, namun dia tak mau memperlihatkannya. Chamin masuk ke mobilnya dan tiba-tiba Jinhe ikut juga ke dalam mobil. Jinhe berkata kalau hari ini dia tidak membawa mobil. Lupakan, aku melalui hal ini dengan baik sendiri, jadi jangan khawatir, ucap Chamin dan menyuruh Jinhe keluar. Tapi Jinhe tidak mau, dia tetap bersikeras ikut dengan Chamin. Chamin tak bisa berkata apa lagi, dia pun mengantarkan Jinhe ke rumahnya. Jinhe mengeluh karena Chamin mengantarnya ke rumah. Jinhe ingin tinggal dengan Chamin di apartemen, dia ingin merawat Chamin, tapi Chamin malah menolaknya. Jinhe pun masuk ke dalam rumah. Jinhe termenung memikirkan kata-kata Chamin yang menganggap sikap Jinhe pada Chamin sekarang adalah rasa kasihan. Chamin juga sampai di rumah dan langsung terduduk di sofa dan menatap keluar jendela. Chamin menelpon ibunya dan bertanya keadaannya. Ternyata Songsuk benar-benar syok dan lemah, sampai-sampai dia harus diinfus di rumah. Untung saja ada Sonja, adik Songsuk, yang terus menemani dan merawatnya. Songsuk bertanya bagaimana keadaan Chamin sendiri. Aku kembali ke rumah sakit. Chamin pun berjanji akan datang menjenguk ibunya saat ada waktu dan berpesan pada ibunya untuk menjaga kesehatannya. Keesokan harinya, Chamin masuk kerja. Dia terkejut saat melihat ada sekotak fortune cookies di meja kerjanya. Fortune cookies itu dari Jinhe yang sedang meyakinkan Chamin kalau perasaan yang Jinhe rasakan sekarang bukanlah perasaan kasihan. Anggota tim 4 berolahraga bersama. Arum, Yongyu, Yong-ai, dan Sang-hyuk main badminton berpasang-pasangan. Sedangkan Jinhe dan Chamin hanya duduk dan menonton permainan mereka. Yong-ai dan Sang-hyuk bertengkar hanya karena Yong-ai tidak jadi memiliki bayi. Sampai-sampai Yong-ai mengeluarkan kata-kata cerai pada Sang-hyuk dan pernyataan Yong-ai membuat semua orang terkejut. Di sisi lain, Jinhe memarahi Jin-ai karena sudah meminjam uang pada Chamin. Jinhe langsung menemui Chamin. Karena Chamin sedang berada dalam perjalanan, dia pun menunggunya di depan pintu apartemen Chamin. Saat menunggu Chamin, Jinhe teringat saat dia dan Chamin masih menjadi suami istri. Saat itu, Jinhe menunggu Chamin pulang kerja. Walaupun Chamin menyuruh Jinhe untuk makan dan tidur duluan, tapi Jinhe tetap menunggu Chamin di luar sampai-sampai ia ketiduran. Chamin pulang dan terkejut melihat Jinhe tertidur di luar menunggunya. Jinhe tersenyum saat melihat Chamin sudah ada pulang. Chamin bertanya apa yang membuat Jinhe ingin menemuinya. Jinhe mengajak Chamin untuk berbicara dalam rumah saja. Jinhe mengembalikan uang yang sudah dipinjam oleh Jin-ai. Chamin langsung menolaknya. Jinhe berkata kalau setelah mereka bercerai dia selalu berpikir kalau dialah korbannya. Chamin tak mengerti pada apa yang Jinhe katakan. Setelah Jinhe pergi, Chamin membuka satu cookies lagi dan membaca tulisan yang ada di dalamnya. Kau ditakdirkan untuk pergi ke kedai kopi yang berlokasi di barat laut dari lokasimu sekarang dan bertemu seseorang yang berharga setelah bekerja hari ini. Jadi pastikan untuk pergi. Jinhe sudah menunggu di kedai kopi yang dimaksud. Karena Chamin tak kunjung datang, dia pun menelponnya. Jinhe bertanya kenapa Chamin tidak datang. Chamin yang sudah berada di depan kedai berbohong kalau dia tidak membaca pesan yang Jinhe maksud. Tentu saja itu membuat Jinhe kecewa, tapi dia langsung tersenyum senang saat melihat Chamin sudah berdiri di luar. Chamin membawakan kopi untuk Jinhe dan bertanya, jadi aku bertemu seseorang yang berharga. Apa yang mau kau beritahukan pada aku? Aku sudah memikirkan tentang hal itu, sebenarnya aku pikir aku ingin memulainya lagi denganmu. Chamin tak percaya. Jinhe, kau harusnya mencari orang yang kau sukai sekarang. Seseorang pasti akan membuat jantungmu berdebar-debar. Itu akan benar-benar membuatmu bahagia. Mungkin dia berada di satu tempat dekat denganmu, ucap Chamin dan dia pulang duluan. Keesokan harinya, Jinhe tak fokus pada pasien yang sedang dia periksa. Matanya terus melihat ke arah Chamin.
Saat Chamin berjalan melewatinya, jantung Jinhye berdetak kencang. Menyadari hal itu, Jinhye langsung berlari mencari Chamin. Saat akan menaiki lift, Jinhye teringat pada saat dia dan Chamin berada di dalam lift yang penuh. Saat itu, Chamin tak sengaja memeluknya. Lalu Jinhye pun memilih menggunakan tangga darurat. Setelah berlarian mencari Chamin, akhirnya Jinhye menemukan Chamin yang sedang menunggu di depan lift. Jinhye langsung menariknya dan mengajak Chamin ke tangga darurat. Chamin bingung dan bertanya apa yang terjadi. Jinhye memasangkan stetoskop miliknya pada Chamin dan menyuruh Chamin mendengar detak jantungnya. Mereka pun saling menatap. Dia ingin Chamin mendengar bahwa dadanya berdegup kencang saat bersama Chamin. Jangan-jangan dadanya berdebar karena habis lari-lari nih. Chamin terdiam, dia terlihat sedikit gugup. Lalu Jinhye bertanya apa Chamin masih tidak mengerti maksud semua ini. Jantungku berdebar karena dirimu. Sebenarnya hal ini sudah lama, tapi aku hanya tak mau mengakuinya. Chamin melepas stetoskop itu lalu bertanya apa stetoskop ini rusak. Chamin tak percaya dan sekali lagi mencoba. Dia mengarahkan bagian bundar bukan ke dada Jinhye, tapi malah ke payudara Jinhye. Tapi tetap tidak mendengar apa-apa. Jinhye langsung memukul tangan Chamin dan menutup bagian dadanya dengan tangan menyilang. Jinhye menatap kesal pada Chamin. Jinhye sedang bersama anak dari nenek yang menderita kanker paru dan Jinhye menjelaskan kalau tumor nenek berhasil diangkat. Jinhye kembali meminta maaf karena sudah lancar memberitahu nenek tentang penyakit tersebut. Chamin membela Jinhye dengan memberitahu si anak kalau saja anak itu memberitahu ibunya lebih cepat, maka mungkin si ibu bisa lebih mudah menerima dan pengobatan juga lebih cepat dilakukan. Kejadian seperti ini tentu tak akan terjadi. Anak laki-laki nenek itu pun merasa menyesal dan tahu kalimat Chamin itu benar adanya. Sekalipun Anda sibuk, Anda harus memastikan merawat ibu Anda dengan baik. Jangan lupa untuk pergi berlibur dengan ibu Anda sebelum semua terlambat. Jinhye dan Chamin ada di rumah obat. Tiba-tiba Jinhye berkata kalau dia merasa bahwa pengaruh Chamin begitu besar untuknya sehingga dia bisa menjadi dokter seperti sekarang. Chamin membantah itu dan menjawab kalau Jinhye jadi dokter karena usaha Jinhye sendiri. Arum sedang mengobati luka seorang pasien laki-laki. Laki-laki itu ternyata malah memandangi tubuh Arum yang bagus. Dia berpura-pura sakit di bagian pahanya. Pasien itu kemudian bertanya parfum apa yang Arum menggunakan. Arum pun mengerti bahwa dia cuma dikerjai oleh si laki-laki sehingga dia berubah kesal. Dan Chamin yang ternyata juga ada di dekat Arum melihat itu semua. Chamin pun mendekati Arum dan berkata pada pasien Arum kalau dia akan melanjutkan tugas Arum. Pasien itu menolak dan ingin Arum yang memeriksanya. Memangnya Chamin siapa Arum? Chamin gergetan sehingga dia menjawab kalau dia adalah suaminya Arum. Jinhye yang tadi kebetulan lewat dan melihat kejadian tersebut jadi kaget begitu mendengar jawaban Chamin. Tidak hanya Jinhye, Arum pun tak kalah kagetnya. Pasien genit pun takut dan bergegas pergi. Jinhye penasaran dan langsung menemui Chamin yang tengah berjalan. Sambil melangkah bersama, Jinhye bertanya tentang kejadian tadi pada Chamin. Chamin melakukan tadi untuk menyelamatkan Arum karena Arum cantik, jadi pasien laki-laki itu genit pada Arum. Jinhye cemburu karena mendengar Chamin memuji Arum. Jinhye ada di ruang ganti, dia masih saja teringat dengan ejekan Chamin. Jinhye kemudian menata wajahnya di cermin dan menggerai rambutnya. Setelah itu Jinhye berpose genit dan memonyong-monyongkan bibirnya yang sudah terpoles gincu. Tiba-tiba Arum datang dan bertanya Jinhye lagi apa? Jinhye malu dan langsung berpura-pura tak melakukan apapun. Chamin setelah selesai dengan tugas magangnya di rumah sakit, dia menengok ibunya di rumah yang harus diinfus. Sungsuk bangun dan bertanya bagaimana kabar Chamin. Chamin menjawab kalau dia baik-baik saja. Sungsuk bertanya lagi, lalu bagaimana kabar Jinhye? Chamin menjawab kalau Jinhye juga baik-baik saja. Katakan padanya aku ingin bertemu dan ada yang ingin aku sampaikan padanya, ucap Sungsuk. Chamin mengira ibunya akan mengamuk lagi di depan Jinhye sehingga Chamin menyuruh ibunya untuk memperhatikan kondisi kesehatan ibunya saja dulu. Sungsuk masih menyalahkan dirinya atas kematian Taesuk suaminya. Chamin menenangkan ibunya dan berkata kalau itu tak seperti yang ibunya kira. Chamin pun memeluk sang ibu dan ikut merasa sedih dengan apa yang ibunya rasakan. Di UGD, Chamin sudah bersiap memeriksa pasien. Ada pasien wanita dengan pakaian seksi yang datang ke UGD dan berkata pada Chamin kalau telinganya sakit. Chamin mulai memeriksanya. Ketika Chamin akan memeriksa telinga pasien, paha Chamin menyentuh paha si wanita dan wanita itu jadi marah, lalu mendorong Chamin sehingga Chamin terlempar ke ranjang sebelah. Sang Hyuk dan Suster Heo datang. Sang Hyuk langsung membantu Chamin berdiri. Kemudian Chamin bertanya apa pasien ingin diperiksa oleh dokter wanita saja.
Wanita itu setuju dan memberi alasan kalau dia tidak nyaman diperiksa oleh Chamin. Chamin menahan amarahnya, dia kemudian berbisik pada Sang-hyuk dan menanyakan di mana keberadaan Jin-hye. Sementara itu, Jin-hye juga sedang menangani pasiennya yang aneh. Pasien mengisyaratkan kalau bagian tubuhnya yang sakit. Ya, yang dia pegang tadi dan yang dipegang pasien adalah bagian depan celananya. Mengetahui itu, Chamin menyuruh Jin-hye keluar karena dia yang akan memeriksanya. Setelahnya ada Chamin, pasien langsung membuka celananya dan berkata kalau disinilah bagian yang sakit. Chamin melihat itu dan terkejut bagaimana bisa bagian vital pasien jadi seperti itu. Pasien menjelaskan kalau dia ketahuan berselingkuh oleh istrinya, makanya sang istri menuangkan air panas di organ vitalnya. Rasain. Sang-hyuk dan Young-ae sedang menikmati makan bersama dan mereka juga sedang membahas kasus pria yang alat kelaminnya disiram air panas tadi. Kemudian datanglah Chamin bersama Jin-hye yang mengeluh kalau pasien hari ini aneh-aneh. Chamin bertanya apa Jin-hye tahu pasien wanita dan pria yang aneh tadi adalah pasangan suami istri. Jin-hye pun kaget dan bertanya balik, benarkah? Jin-hye tanpa sengaja melihat Dr. Gok dan langsung berlari mendekat sambil memanggil Dr. Gok. Dr. Gok berhenti dan menoleh ke arah Jin-hye yang tersenyum padanya sambil berkata kalau Jin-hye senang melihatnya sudah kembali bekerja. Dr. Gok hanya menjawab iya dengan singkat dan langsung pergi. Chamin bersiap pulang, dia sudah ada di dalam mobilnya. Namun dia dikejutkan dengan seorang wanita yang berdiri menghadang mobilnya. Chamin pun langsung menginjak rem agar tak menabrak wanita itu. Ternyata wanita itu adalah Oh Jin-hye. Jin-hye dengan menggigit setangkai mawar di mulutnya menatap Chamin yang terkejut di dalam mobil. Setelah itu tanpa basa-basi Jin-hye duduk di samping. Chamin yang sedang membelakakan matanya menatapnya dengan heran. Chamin bertanya apa yang terjadi, kenapa Jin-hye jadi seperti ini. Besok hari liburmu kan, aku akan menghabiskan waktu bersamamu, jadi aku juga menyesuaikan jadwalku denganmu. 내일 쉬는 날이지? Chamin masih menatap aneh, sementara Jin-hye memakai kembali kacamatanya lalu berkata kalau dia lapar, jadi ayo sekarang mereka makan. Kini mereka sudah sampai di restoran dan mulai menikmati acara makan malam ini bersama. Jin-hye menawari Chamin untuk minum sekali saja. Chamin tersenyum melihat gaya Jin-hye dan dia pun setuju untuk minum walau hanya segelas. Jin-hye akan menyuapi Chamin dan Chamin kikuk sendiri. Dia berkata kalau dia bisa makan sendiri, tapi Jin-hye malah memaksa. Jin-hye sengaja mengenai bibir Chamin dengan saus. Jin-hye pun mengelurkan tangannya dan mengusap bibir Chamin yang kena saus tadi. Chamin hanya diam menatap Jin-hye. Kini mereka melanjutkan acara mereka dengan jalan-jalan bersama. Jin-hye kemudian berkata pada Chamin, kemudian Jin-hye mengungkapkan betapa dia sangat takut kehilangan Chamin. Chamin juga mengungkapkan ketakutannya untuk memulai lagi dengan Jin-hye. Dia takut mereka berdua akan saling menyakiti lagi sama seperti dulu. Mereka pun kembali berjalan, tiba-tiba Jin-hye terpeleset dan hampir jatuh. Untung saja ada Chamin di sampingnya yang langsung memegang tubuhnya sehingga tak jadi terjatuh. Chamin melepas mantelnya dan langsung menyampirkan mantel itu di pundak Jin-hye. Dia berkata kalau cuaca sedang dingin dan nanti Jin-hye bisa masuk angin. Jin-hye tersenyum menatap Chamin yang berlalu. Sementara itu, malam berbeda dilalui Jung-so. Kini dia terlihat seorang diri, sambil meminum soju dan mengingat kembali kalimat Jin-hye padanya tadi. Jung-so mabuk berat dan datang ke rumah Ji-hye. Ji-hye jelas terkejut melihat kondisi Jung-so yang teler seperti ini. Ji-hye pun memapa Jung-so masuk dan bertanya kenapa Jung-so meminum begitu banyak sih. Ji-hye menuturkan Jung-ho di sofa. Lalu tiba-tiba Jung-so merebahkan kepalanya di pahanya Ji-hye. Apakah harus seperti ini? Apakah harus menunjukkan dirimu yang seperti ini? Ucap Ji-hye sambil menatap Jung-so dengan pandangan sedih. Keesokan harinya, tanpa sengaja Jin-hye mendengar percakapan Dr. Go dan Dr. Sim bahwa mereka berdua sudah lama tidak tidur bersama. Jin-hye kaget mendengarnya. Hari ini adalah hari liburnya Chamin. Tiba-tiba ada yang bertamu ke apartemennya. Chamin pun membuka pintu dan terkejut karena ternyata Jin-ae datang bersama Go kecil. Jin-ae meminta tolong agar Chamin mau menjaga Go karena hari ini dia ada 3 audisi dan ibunya juga sedang ikut piknik, sementara suaminya bekerja. Chamin bergumam dia bisa gila kalau seperti ini. Jin-ae menjelaskan kalau Goknya adalah anak yang baik dan dia janji akan segera kembali. Jadi dia mohon agar Chamin mau membantunya. Jin-ae mendapatkan telepon dari Chamin yang terdengar mengeluh karena Go kecil dititipkan padanya oleh Jin-ae. Jin-ae pun bergegas ke apartemennya Chamin. Begitu sampai di sana, Chamin melihat sedang menggendong Go kecil. Saat itu wajah Chamin terlihat bingung, tidak tahu harus berbuat apa, karena Go kecil menangis di gendongannya. Jin-ae sendiri juga bingung dan merasa lebih malu karena adiknya malah merepotkan Chamin untuk mengurus Go kecil.
Mereka pun menidurkan Go kecil, lalu mereka berdua mencari di internet bagaimana caranya membuat susu formula yang baik untuk bayi. Lalu tiba-tiba Chamin mencium bau tak sedap dari Dog kecil, dan dia bergumam kalau Go kecil pup. Jinhye pun semakin panik sementara Go kecil anteng aja. Ini mereka berdua tengah mengasuh Go kecil bersama. Chamin menggendong Go sambil memberi Go susu, sementara Jinhye memegang boneka dan mencoba menghibur Go agar nanti Go gak rewel. Tapi Go kecil terlihat bosan sehingga Chamin serta Jinhye mengajak Go bermain dan Go merasa senang. Setelah mandi dan mengganti baju Go, mereka kini mencoba menidurkan Go kecil. Sampai akhirnya Go kecil benar-benar terpejam. Jinhye serta Chamin keluar mengeluh kalau rasanya capek sekali seperti mau mati saja. Mereka sama-sama beristirahat di sofa tengah dan Jinhye bergumam kalau Chamin sudah bersusah payah hari ini. Tiba-tiba ada tamu lagi yang datang ke apartemen Chamin dan ketika Chamin membuka pintu ternyata tamu itu adalah Im Yonggyu. Tiba-tiba Jinhye keluar dan bertanya pada Chamin siapa yang datang. Yonggyu jelas terkejut melihat kalau tamu Chamin adalah Jinhye dan Jinhye juga tak kalah kagetnya melihat wajah Yonggyu yang muncul di pintu. Setelah Yonggyu, Kwangsu juga datang dan ikut bergumam wow saat melihat ada Jinhye di apartemen Chamin. Akhirnya mau tak mau Chamin menyuruh mereka semua masuk dan mengajak semuanya bersulang. Mereka menikmati malam dengan minum bersama. Yonggyu pun jujur berkata kalau dia ingin berhenti saja, makanya dia ingin mendiskusikan ini bersama Chamin. Yonggyu ingin berhenti menjadi dokter dan ingin menjadi musisi. Kwangsu yang mendengar keinginan Yonggyu terkejut, dia juga suka musik. Jinhye kemudian berkata pada Yonggyu jika kau benar-benar menginginkannya, lakukanlah sebelum terlambat. Go terbangun dan kosong akhirnya mengajak Go pulang. Setelah Yonggyu dan kosong pulang, Jinhye melanjutkan minum-minumnya dan sepertinya sudah mabuk. Jinhye karena sudah sangat mabuk langsung tertidur di kepala di atas meja. Chamin menggendong Jinhye dan merebahkan tubuh Jinhye di kasur. Pagi ini Jinhye sudah membuka matanya, dia belum sepenuhnya sadar. Jinhye menoleh ke arah Chamin yang ada di sisinya, lalu menjerit sangat keras. Mengetahui Jinhye berteriak, Chamin pun ikut berteriak dan terlihat bahwa mereka memang berada dalam satu selimut tanpa mengenakan pakaian. Dan bersambung, kita lanjut di part selanjutnya ya. Bye bye.